Nah ini, ini salah satu ini ya, apa namanya, lobster ini kena ekor melepuh. Nah ini kelihatan nih ada belendungan, sini nih belendungan. Pokoknya ekor melepuh itu seperti ini ya, seperti apa? Kayak orang sundut rokok. Oke bro, kembali lagi di channel Cundip Noom, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Assalamualaikum bro, kembali lagi di channel Cundip Noom. Uh, Kali ini gue mau bikin konten masih tema dengan lobster. Uh, Banyak pertanyaan dari bro-bro gue, teman gue semua. Bang, kenapa setiap kali gue beli lobster, pemula ya, beli lobster mati setiap hari satu hingga kelam-kelaman habis. Oke, ini gue bantu jawab. Biasanya untuk kalian-kalian yang ini ya, yang baru gitu kan, yang baru biasa tuh kalau udah ada masalah begitu biasanya bingung apa sih yang harus dilakuin. Nah, oke, dalam membudidayakan atau ternak lobster itu, pertama yang harus diperhatikan itu pertama pH air, yang kedua kadar oksigen, yang ketiga tempatnya dia nyaman apa enggak, dia terasa enak atau enggak, seperti tempat persembunyiannya, seperti paralon-paralonnya. Kalau bisa sebaiknya itu jangan dikasih pralon semua. Misalkan kita punya lobster ada 36, nggak apa-apa kita bikin pralon untuk persembunyiannya itu 37 lah. Tapi perlu diingat harus ditambahin seperti eh, kain atau bahan-bahan atau rumbai-rumbai dari eh, tali rapia, karena biasanya lobster itu ada yang sangat nyaman itu seperti di tempat-tempat tali rapia, di potongan-potongan kain. Dia senang banget ngumpet-ngumpet di situ karena dia bermain di situ. Yang kedua, dia juga sebagai uh, persembunyian ketika dia molting gitu. Jadi ketika dia molting, dia biasanya nyari tempat persembunyian gitu. Kadang pernah nih pemula, dulu gue juga ngalamin gitu, ketika gue beli molting itu lobsternya itu habis, nggak kesisa, yang kesisa cuman kayak batu putih. Nah ternyata gue perhatiin kalau emang biasa pakai pralon begitu, karena dia nggak ada tempat persembunyian. Ketika dia ganti kulit, temannya ngelihat, dihajar lah, habis. Tapi kalau kita ada potongan kain, rumbai-rumbai tali rapia, dia akan ngumpet dalam situ. Ketika kita buka tali rapinya, tiba-tiba ada bekas molting gitu. Terus yang keempat juga pengaruh dari suhu. Jadi suhunya itu, gue pernah ngalamin itu juga. Ini lobster mati tiap hari. pH bagus, oksigen bagus, persembunyian juga udah bagus. Pas gue lihat, gue sidikin kok mati mulu. Ternyata ketika siang hari gue tes pakai termometer, suhunya panas, hangat lah gitu. Ketika dia sore itu dingin. Nah itu di situ perubahan-perubahan itu bikin apa namanya, lobster itu stres. Ketika dia stres, udah dia malah matinya itu kadang sehari satu kadang dua, sampai lama kelamaan habis gitu. Nah yang kelima juga karena ini juga apa, air. Biasanya kadang kita nggak tahu air dari sumur main masukin, air dari mana main masukin, kita nggak tahu di situ banyak
virus atau bakteri-bakterinya. Oke. Terus ada juga mati karena bukan dari faktor-faktor itu, mati emang karena bawaan kondisi. Jadi ketika kita beli, emang kondisi dari peternaknya itu udah sakit, kita beli, kita taruh, kemudian beberapa hari itu matinya beruntun karena membawa virus ya, bawa virus. Makanya untuk kalian pemula, pada saat kita mau ternak, untuk pemula sebaiknya ketika ingin budidaya lobster itu sebaiknya ini, jadi kalau kita punya tempat itu udah diisi dulu dengan air selama beberapa hari lah gitu. Biasa kalau saya taruh air itu sampai ada jentik nyamuk. Kalau udah ada jentik nyamuk itu menandakan air itu udah netral. Nah, ketika air itu udah netral, udah jentik nyamuk, datanglah si lobster yang kita beli dari si peternak. Kemudian ketika nyampe itu jangan langsung dimasukin. Kita isi dulu si lobster itu minimal setengahnya lah, setengah badan mereka dengan air kolam kita itu. Ketika udah terisi dengan air, kita tunggu aja sampai 30 menit sampai dia beradaptasi. Ketika udah 30 menit, kita isi lagi sampai menutupi badan. Ketika sudah ada menutupi badan, kita tunggu dulu nih 10 sampai 20 menit. Ketika 10-20 menit udah selesai, udah ini, baru kita masukin pelan-pelan lobster itu. Biasanya saya waktu itu pernah sih ngalamin juga. Jadi beli cuman adaptasi biasa doang, diisi air cuma berapa menit, langsung masukin ke kolam, tiba-tiba besokannya itu mati satu-satu karena stres. Terus yang kedua, fungsinya seperti itu untuk menghilangkan virus-virus yang ada di badan mereka. Jadi virus-virusnya itu nggak masuk ke dalam air itu, ke dalam kolam kita. Jadi ketika diisi, dia lepas dari badannya, kemudian kita taruh per satu-satu, jadi nggak ngikut dia virusnya. Terus ada juga penyakit bawaan seperti gelembung. Jadi ketika kita beli itu seperti ekornya itu seperti melepuh. Nah, biasanya kita kalau beli, nah ini kita sharing aja ya, sharing. Saya dulu pernah dapetin peternak nakal lah. Jadi peternak itu udah sortiran dia nih kayaknya. Ini kayaknya udah sortiran dia. Awal saya nggak tahu, saya beli itu mati dalam sehari itu bisa mati 10, mati 5, mati 6. Ternyata saya pelajarin itu, ternyata beli di tempat itu udah disortir yang emang buntutnya itu udah ada ininya, udah ada ekor melepuhnya. Nah, untuk mengatasi itu lobster stres melepuh, biasanya pertama ciri-cirinya lemes. Ketika kita pegang itu dia tuh lemes, kayak nggak berontak gitu ya. Jadi kalau lobster itu yang sehat itu ketika dipegang dia capitnya akan ke belakang kayak berontak lagi. Tapi kalau lobster yang kena virus ataupun sakit, ketika kita pegang itu dia lemes, diam aja gitu, dan ekornya selalu ngelipat. Ketika kita taruh di air dia juga diem aja. Nah, itu cepet-cepet kalau bisa pindahin ke tempat lain terus diberi oksigen. Nah, ketika diberi oksigen jangan lupa dikasih garam. Garam itu kira-kira 5% lah, 5% dari total air. Nah, kalau bisa sih, kalau ketika ada yang sakit ditaruh wadahnya seperti wadah ini nih. Ini saya ada yang sakit nih, ekor melepuh. Nanti saya kasih tahu itu ekor melepuh itu seperti apa. Di sini sakit, saya taruh tempat air sini, terus saya kasih gelembung.
kadang lobster yang sakit itu nggak hanya ekor melepuh, tapi juga karena pertama kurang oksigen juga pengaruh. Nah yang kedua karena nggak pernah di sifon atau di kuras airnya, jadi kotorannya itu malah jadi penyakit untuk dia gitu. Jadi oksigen juga pengaruh untuk lobster gitu. Kalaupun misalkan di rumahnya ada pompa air, terus ada filternya, itu lebih bagus. Jadi kita nggak usah harus tiap hari sifon air. Pakai tanaman juga di dalam kolam itu juga nggak apa-apa, bagus untuk menambah oksigen mereka gitu. Terus untuk tempat bermainnya, terus untuk ketika cadangan makanan mereka habis, mereka bisa makan dari tanaman itu. Oke, ini saya perlihatkan ini ya, lobster yang ekor melepuh itu seperti apa. Oke. Ini salah satu lobster ini kena ekor melepuh. Nah ini kelihatan nih ada belendungan sini nih, belendungan. Pokoknya ekor melepuh itu seperti ini ya, seperti kayak orang sundut rokok itu melembung di ekornya itu, terus kayak seperti air gitu. Nah cara untuk ngilanginnya gimana? Nah itu dikarantina, dikasih garam yang tadi saya bilang 5% lah dari total air, kemudian dikasih aerator. Nah ini sedang karantina, ini lemes nih dia tuh dipegang aja nggak ngelawan dia. Nah, oke. Ini saya taruh lagi, kesian terlalu lama di sini. Oke bro, itu tadi tips dari saya, pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat untuk peternak-peternak permula yang ingin membudidayakan lobster. Semoga tips dari saya itu, pengalaman saya itu bermanfaat untuk kalian. Oke, sampai di sini dulu konten saya dan kami. Jangan lupa like and subscribe serta dinyalakan tombol loncengnya untuk update terbaru dari channel Cundip Noem. Salam Cundip Noem.